nama saya Siti Fatiri Tami dengan NIM 2288220028. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat sejarah Barat, dan salah satu pemikirannya. Jadi, filsafat secara harfiah berasal dari kata philo yang berarti cinta, sophos berarti ilmu atau hikmah. Jadi, filsafat secara istilah berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Pengertian dari teori lain yang menyatakan bahwa Arab falsafah dari bahasa Yunani filosofia yang berarti cinta, loving, Sophia yang berarti pengetahuan atau hikmah, wisdom. Dimana jadi filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Pelaku filsafat berarti filosof, lover of wisdom. Orang berfilsafat dapat dikatakan sebagai pelaku aktivitas yang menempatkan pengetahuan atau kebijaksanaan sebagai sarana utamanya. Pengertian filsafat sejarah sebenarnya bukan hanya sekedar pengalihan dari penggabungan dua makna secara etimologis, yaitu kata filsafat dapat dan sejarah, melainkan merupakan sebagai pembahasan satu disiplin ilmu. Filsafat sejarah memiliki wawasan pembahasan, metode, paradigma atau perspektifnya tersendiri. Filsafat sejarah lahir dari rasa ingin tahu dan kesadaran untuk mencari apa yang dimiliki manusia. Keingintahuan manusia tentang peristiwa yang telah terjadi tergerak pada bangsa, masyarakat, atau individual tertentu. Filsafat sejarah adalah ilmu yang mempelajari perkembangan dan penyebaran hukum-hukum atau dasar-dasar kebangkitan dan sebab-sebab runtuhnya suatu bangsa untuk pergerakan masyarakat dan bangsa-bangsa itu sendiri. Dan bisa dikatakan bahwa filsafat sejarah adalah ibarat atau istilah tentang suatu pandangan terhadap kenyataan sejarah dilihat dari segi filsafat. Ada beberapa macam teori gerak sejarah, diantaranya teori siklus, teori gerak spiral, dan teori gerak linear. Teori siklus adalah teori yang menyatakan bahwa setiap peradaban besar mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan, di mana proses tersebut terus berputar. Teori gerak linear adalah teori yang menyatakan bahwa sejarah bergerak maju tanpa batas. Sedangkan teori gerak spiral adalah teori yang menyatakan bahwa dalam gerak sejarah dapat tantangan, jawaban, dan begitu seterusnya. Salah satunya ada filosof yaitu Karl Marx, Heinrich Marx. Karl Marx, nama aslinya Karl Marx, lahir di Trier, Rusia, sekarang Jerman, pada tanggal 5 Mei 1818. Ibunya berasal dari keluarga rabi Yahudi, sedangkan ayahnya berpendidikan sekuler dan pengacara yang sukses. Namun ketika suasana politik tidak menguntungkan bagi pengacara Yahudi, ayahnya dan keluarganya pindah menjadi pemeluk agama Protestan. Tahun 1841, Pak Karl Marx meraih gelar doktor di filsafat dari Universitas Berlin dan disertai The Difference Between the Natural Philosophy of Descartes and Epicurus. Disertai ini secara jelas menunjukkan Karl Marx sangat Hegelian dan anti agama. Maka dari sinilah pemikiran Hegel dapat mempengaruhi dan akhirnya Karl Marx menjadi pengikut Hegel yang kritis. Marx tumbuh di tengah pergolakan politik yang dikuasai oleh kekuatan kapitalis para borjuis dan menentang kekuasaan aristokrasi feodal dan membawa perubahan hubungan. Hanya melalui pembagian kerja, umat manusia dapat menjamin keberlangsungan hidupnya. Maka meskipun terasingkan, manusia dinilai negatif, tetapi terasingkan tersebut merupakan tahap yang harus dilalui oleh umat manusia. Menurut Marx, masyarakat masa depan yang ideal adalah komunisme, seperti yang dikutip oleh Fromm pada
Manuskrip 2, Marx menegaskan bahwa komunisme merupakan penghapusan kepemilikan pribadi secara positif, merupakan apresiasi nyata dari watak manusia yang melalui untuk manusia. Komunisme mengembalikan manusia sebagai makhluk sosial yang pengembalian yaitu yang lengkap dan sadar menyampurkan semua kekayaan dan perkembangan sebelumnya. Komunisme sebagai naturalisme yang paling maju adalah humanisme, dan humanisme yang paling maju adalah naturalisme. Tentang struktur mana yang mendukung atau memajukan kebebasan tindakan mereka semua. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.